Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi Anda yang di rumah saja, saya Madis Kedenekarang kembali hadir dalam dialog Nangun Satkirti Loko Bali menuju Bali era baru. Ya, pemirsa, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan bagaimana pula apa langkah-langkah yang dilakukan di saat pandemi saat ini. Tentunya kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini, bagaimana sosialisasi Nangun Satkirti Loko Bali di Kabupaten Buleleng menjadi topik di sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali, ada Bapak DRS Imadi Teja. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu. Punapika Trenki Pak Kadis. Becek. Sehat ya? Sehat, Raja. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Niki di sore hari ini King. Dan yang pastinya sore hari ini kita juga akan berbincang-bincang bersama Bendesa Adat Pancasari Bapak Igusti Ngurah Agung Dharma Wirata. Om Swastiastu Juru Bendesa. Om Swastiastu. Punapika Trenki. Asung karo becek. Perjalanan dari Pancasari ke Denpasar. Agak lenggang makin. Agak lenggang makin, gak sepi di jalan. Sehingga relatif cepat sampai Riki. Baik, sukses sampun ngerauhin ring studio niki di sore hari ini King. Kalau kita berbicara tentang daerah Pancasari, nih ke Pak Kadis, ini daerahnya cukup sejuk juga ya Pak Jero nggih. Luar biasa. Baik, daerahnya sejuk, pemandangannya indah. Nah ini kalau kita berbicara tentang profil singkat dari Desa Adat Pancasari niki sendiri, bisa dijelaskan Juru Desa? Jadi Pancasari itu di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Di persis perbatasan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan. Jadi di Kabupaten Buleleng tepatnya, Kecamatan Sukesade. Jadi kalau kita berbicara tentang ini kan dekat juga dengan danau, dekat juga dengan pegunungan, banyak hutannya, bisa dikatakan demikian, Juru Desa? Iya, betul. Pancasari ini merupakan salah satu desa yang dikelilingi hutan. Jadi ada hutan cagar alam, ada hutan taman wisata alam, Danau Buyan, Danau Tamblingan. Jadi Pancasari ini berada di sepanjang pesisir Danau Buyan atau Danau Bulian. Jadi Danau Buyan atau Danau Bulian? Kalau dari sejarah dulu sebetulnya sih sesuai dengan nama Pura Ulun Danu Bulian. Jadi entah bagaimana, barangkali ada perubahan penyebutan bahasa, mungkin pada waktu pengukuran tata batas kawasan hutan menjadi Danau Buyan. Sama satu contoh, ada Bukit Puun menjadi Bukit Pohen. Mungkin pergeseran kebiasaan membahasakan teman-teman yang lain. Dari daerah Pancasari ini sendiri dengan ketinggian yang seperti Juru Desa sebutkan tadi, berarti ini masyarakat kebanyakan bermata pencarian sebagai petani. Petani sayur mayur. Petani sayur mayur. Jadi produksi sayur mayur yang untuk di daerah Bali lah katakan, Pancasari ini termasuk penghasil utama. Jadi penghasil sayur mayur bisa dikatakan dari Pancasari juga. Pancasari karena dari topografi desa relatif paling datar. Kalau di kawasan Bedugul dan sekitarnya Pancasari paling termasuk datar. Buah-buahan juga kah? Strawberry. Strawberry itu ampun mendunia itu. Sudah mendunia strawberry. Strawberry Pancasari itu ya asungkare tidak ada mengalahkan dari segi manis, kualitas dan sebagainya. Sampai sekarang. Dan ini bulan-bulan ini katanya bulan-bulan strawberry lagi siap dipanen. Adakah? Iya, kalau strawberry senantiasa siap dipanen, ya nyaris sepanjang tahun tidak bermusim. Nyaris tidak bermusim. Cuma sekarang ini ya kita maklumi bersama, konsumennya gak berkurang karena ya situasi COVID-19 ini. Baik, Juru Desa Pak Kadis, kita rehat dulu nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan topik kita yaitu bagaimana sosialisasi Nangun Satkirti Loko Bali khususnya di Kabupaten Buleleng, dan yang pastinya hari ini kita sudah menghadirkan Bendesa Adat Pancasari Buleleng, dan nanti kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Nangun Sakerti Loke Bali menuju Bali Era Baru tentunya. Sebelum kita lanjutkan lagi, silakan Anda bisa mengikuti polling berhadiah Nangun Sakerti Loke Bali menuju Era Baru yang pastinya akan banyak sekali hadiah yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Dan kita akan kembali lagi bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan juga Wetan Atu Haji Bendesa Adat Pancasari. Baik, Atu Haji, kalau kita berbicara tentang potensi Desa Adat Pancasari ini tentunya banyak sekali yang perlu diangkat dan perlu diketahui oleh masyarakat khususnya pemirsa Bali TV Niki sendiri. Ini seperti apa potensi yang dimiliki oleh Desa Adat Pancasari Niki sendiri? Selain yang sudah disebutkan oleh Atu Haji Niki. Iya. Jadi kalau potensi desa sebetulnya Pancasari mempunyai satu kelebihan daripada yang desa yang lain. Satu contoh ada danau pasti. Kemudian kawasan hutan yang masih sedemikian lestari. Kemudian sayur mayur, penghasil utama sayur mayur. Dan udara ini jangan lupa, Pancasari itu mempunyai udara yang luar biasa. Udaranya sejuk, ya, berkisar antara 18 sampai 20 derajat Celcius setiap hari. Dan ini potensi ini tampaknya ke depan, ya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Yeah. Nah, ini menjadi satu ikon yang sampai saat ini perlu sentuhan yang lebih bagus. Artinya ini satu anugerah Tuhan, karena di filosofi Bali pun menyebutkan kalau dari cerita para penglingsir terdahulu itu Pancasari kan pegang dua ulunya Bali itu. Ulu suci simbol gunung dimana tempat sebagai bersemayanya manifestasi Tuhan para leluhur dewa dewi, simbolnya gunung dengan hutan. Kemudian danaunya merupakan bagian dari catur danau Ulu Merte Jagat Bali. Ya, Ulu Merte Jagat Bali ada 4 danau, Batur, Beratan, Buyan, Tamblinga. Buyan ada di Pancasari. Jadi pegang dua, artinya sebagai pengompon dua, Ulu Suci Jagat Bali, jadi Ulu Suci simbol gunung hutan, Ulu Suci Merte danau. Nah, ini sesuai dengan program Bapak Gubernur. Ya, Nangun Sakerti Loke Bali, berarti warna Kertih dengan Danau Kertih letaknya di Pancasari, di samping manusia Harus kita jaga. Nah, jadi apa dukungan dari Desa Adat Pancasari terhadap program dari pemerintah Provinsi Bali Nangun Sakerti Loke Bali Niki sendiri, Atu Haji? Nah, ini mungkin sudah dari zaman dulu ya turun-temurun, katakanlah misalnya Danau Kertih itu secara rutin karena di sana ada perulun danau, kita melakukan istilahnya pengelem, korban suci untuk sang pencipta Sarineng Merte ini. Dan kemudian Bali TV malahan sebelum Pak Gubernur mencanangkan ini sudah beberapa kali rutin setiap tahun melakukan Danau Kertih itu sebagai wujud syukur kepada Desa Yang Pramekawi. Ada Ulu Merte berupa danau ini seperti wadah air yang ada di ulunya Bali. Nah, ini resapan air inilah turun diatur, kemudian muncul di mata-mata air menjadi aliran sungai atau tukad itu, baru ada subak di bawahnya. Maka dari itu Kerama Subak pun kalau dalam hal ini Danau Buyan, Buleleng Tengah itu rutin juga melakukan pengelam sebagai puji syukur atas anugerah Tuhan terhadap air itu sendiri sebagai mata air, sumber air kehidupan untuk Bali Utara dan seluruh Bali lah katakan, untuk Bali Utara dan Bali Selatan. Baik, setiap daerah memiliki tradisi-tradisi yang bisa dikatakan harus tetap dilestarikan. Ini Pancasari juga memiliki tradisi yang seperti itu, Atu Haji? Ya, Sungkara sampai saat ini kita tidak berani istilahnya Munggelden Yadnya itu ya, itu sudah turun-temurun pengelam ke danau melakukan sebagai puji syukur sebagai sumber kehidupan berupa mata air itu sudah dari zaman dulu. Ya. Nah, apalagi sekarang dengan ditegaskan lagi Pak Gubernur dengan konsep Nangun Sakerti Loke Balinya ini luar biasa, luar biasa. Nah, maka dari itu sudah ibaratnya kearifan lokal dulu, sekarang dilanjutkan oleh Pak Gubernur. Jadi itu rutin dilaksanakan. Rutin dilaksanakan. Asungkara, apalagi Pak Gubernur sekarang sudah mengkonsepkan dengan program
Satker Nangun Nangun Satker Loko Bali-nya niki, kita selaku masyarakat di sana itu sudah, wah ini Pak Gubernur kayaknya ini sudah mulai cegin taksu ini. Jadi yang yakin cegin taksu Bali membisiki, sama seperti sekarang. Kebiasaan hidup bersih, dari katakanlah sekarang misalnya protokol kesehatan harus pakai masker, cuci tangan yang bersih dan sebagainya. Nah, Pak Gubernur sudah mempunyai misalnya satu contoh bagaimana membersihkan alam dari pencemaran sampah plastik, katakan. Nah, ini kan bentuk kepedulian sama alam semesta Buana Agung. Kemudian kita sekarang protokol kesehatan untuk cuci tangan bersih, ini kan Buana Alit. Nah, ini secara garis besar sebagai wujud kasih sayang antara diri kita sendiri, lingkungan, keluarga, dan masyarakat, kemudian dan alam. Ini kalau yang lihat dari sisi positif, karena semua yang terjadi tidak ada terlepas dari kehendak yang di atas, termasuk COVID-19 sekarang. Baik. Saya ke Pak Kadis nih, Pak Kadis, Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini seperti apa sih program dari tentunya ada program-program yang bisa dikatakan ini di saat pandemi ini sendiri, sebelum pandemi ini sendiri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentunya sudah memiliki program-program dalam mendukung program Gubernur Nangun Satker Loko Bali ini sendiri, Pak Kadis. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Kami di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini menjabarkan visi Pak Gubernur Bali, Nangun Satker Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dan tentu di bidang kami, di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sebagaimana misi beliau di misi 11 dan misi 21, bagaimana menjaga Bali ini hijau, lestari dan indah. Ini merupakan suatu konsep yang luar biasa terkait dengan program beliau ini. Nah, tentu di dinas kami di Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bagaimana kita konsep dalam menjaga konsep Satkerti ini khusus di bidang hutan, Wanokertinya, kemudian di danaunya, sungainya dan lautnya, Pak. Nah, ini tugas yang harus kami emban dalam menjaga Bali ini, Pak. Nah, terkait dengan program-program itu, tentu yang menjadi dasar kita adalah bagaimana kita melakukan perlindungan dan pengelolaan. Ada dua kata kunci yang di sini kita harus jaga, mengacu kepada undang-undang kita, Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, di sini ada dua konsep yang harus kita pertahankan, pelindung dan pengelolaan. Nah, di pelindungan ini tentu tadi salah satu contohnya di perlindungan yang dilakukan oleh Desa Adat beliau di Pancasari merupakan program yang mendukung program pelindungan, menjaga hutan yang berbatasan dengan Desa Adat. Itu salah satu contoh yang kita sudah lakukan sejak dulu. Dengan adanya terbitnya peraturan daerah nomor 4 2019 tentang Desa Adat di Bali, tentu memberikan peluang yang lebih besar kepada Desa Adat bersama kolaborasi dengan desa dinas untuk melakukan pengolahan bersama. Bagaimana menjaga hutan, bagaimana menjaga danau, sungai, kemudian mata air, plus menjaga laut. Inilah kolaborasi ini yang terus kita bangun, dengan kebijakan-kebijakan yang sedang direncanakan dan memang sudah dilaksanakan. Nah, tentu ini tujuan kita adalah bagaimana menjaga Bali ke depan lebih baik, sehingga misi daripada menjaga Bali supaya bersih, indah dan hijau ini bisa kita dapatkan sepenuhnya nantinya secara bertahap. Itu, Pak. Ya, jadi ini melibatkan desa dengan desa adat juga. Desa adat, desa dinas. Mengenai perlindungan dan pengelolaan itu sendiri. Iya, betul. Baik, jadi Atu Haji, niki kalau Pak Kadis mengatakan ini perlindungan dan pengelolaan, perlindungan seperti apa yang sudah dilakukan di desa adat niki sendiri, khususnya di Pancasari niki sendiri? Ya, sesuai dengan petunjuk beliau dalam hal ini aparat dari Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ya. Jadi ada satu bahasa yang sering yang dengar bahwa yakinilah hutan itu sebenarnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, kesejahteraan ini dalam artian apa? Hutan itu cukup dipertahankan kelestariannya saja,
itu akan berikan manfaat. Satu contoh, kami di Pancasari sudah bekerja sama atau lewat petunjuk dari Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu sendiri, misalnya mengembangkan di Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Tamlingan itu misalnya camping ground. Camping ground. Nah, camping ground ini sudah barang tentu sangat bermanfaat, memberikan peningkatan kesejahteraan para ekonomian bagi masyarakat sekitar kawasan itu. Kalau masyarakat bahasanya ekonominya sudah meningkat, untuk menarik partisipasi masyarakat, Kesadaran. menjaga kelestarian hutan itu sendiri akan makin tinggi. Timbang masyarakat yang artinya secara perekonomian tidak ada manfaat apa dari hutan itu sendiri. Nah, justru nanti hutan itu akan terancam. Nah, tapi kalau kawasan kami di Desa Adat Pancasari, nah kebetulan kembali kami sampaikan ini anugerah Ide Sangyang Pramekawi yang sedemikian sudah luar biasa. Jadi hutan itu sampai saat ini bisa lestari. Nah, kenapa masyarakat di sana dari dulu pun sebelum dikembangkan itu sudah sedikit fanatik untuk menjaga hutan itu sendiri? Karena topografi Desa Adat Pancasari itu letaknya di lembah. Kalau masyarakat Pancasari dan sekitarnya ini lengah menjaga daripada kelestarian hutan itu sendiri, apalagi hutan itu sampai rusak, yang paling dulu Pancasari akan rusak. Contoh misalnya banjir tahun 60, banjir bandang luar biasa, banjir tahun 70, sehingga masyarakat kami trauma dengan itu. Maka dari itu kami di Desa Adat Pancasari itu memberlakukan di samping aturan secara hukum pidana yang telah dilakukan, yang telah diterapkan oleh pemerintah, kami ketat sekali. Karena kalau lengah masyarakat, kami melakukan sampai pengerusakan hutan terkubur, kami akan kerugian luar biasa itu. Maka dari itu Asongkare sampai saat ini kami bukan menyombongkan diri, mari kontes untuk kelestarian dan keamanan hutan di mungkin bahkan seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini melibatkan masyarakat, seluruh masyarakat Desa Adat Pancasari ini sendiri untuk pengelolaan, perlindungan dan pengelolaan hutan ini sendiri. Betul, bahkan pecalang kami sudah melakukan mitra dengan polisi hutan. Pecalang mitra polisi hutan itu jarang terjadi, tapi kami punya itu. Jadi setiap saat pecalang kami siaga 24 jam untuk membantu menjaga keamanan hutan itu. Jadi orang yang melanggar untuk melakukan pengerusakan hutan itu berpikir dua kali, tidak berhadapan dengan. Jadi akan ada sangsikah bagi mereka yang melanggarnya? Berat sanksinya. Sanksi adat? Sanksi adatnya berat. Kalau sampai ini ditangkap oleh pecalang yang notabene sudah ada MOU kesepakatan dengan pecalang masyarakat mitra polisi hutan ini, waduh bisa digiring keliling kampung itu. Sanksi moralnya berat juga. Asongkare sampai sekarang belum pernah ada masyarakat yang melakukan tindakan seperti itu. Ya betul. Di samping itu begini Pak Sukodan, kalau lihat secara nilai ekonomis, misalnya masyarakat mengambil kayu di hutan, misalnya untuk bahan bangunan, rugi. Satu, relatif pohon-pohon yang ada di sekitar hutan di sana tidak ada kayu berkelas itu. Ya, tidak ada kayu berkelas. Kemudian resikonya, di samping resiko terlalu tinggi, keterpanggilan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat di sana, apalagi gaung masyarakat Bedugul dan sekitarnya terutama sudah menjadi objek kunjungan pariwisata. Kita sudah tidak perlu bersusah-susah masuk keluar hutan, ngapain? Jaga kelestariannya, biarkan semak belukar berdiri sedemikian hutan seolah-olah dikeramatkan. Kita lebih condong menjual panoramanya. Baik, Atau Haji, Pak Kadis, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Silakan Anda bisa berpartisipasi, tapi tentu saja setelah yang berikut ini.
Ya, kita kembali lagi dalam dialog sosialisasi Nangun Sakerti Loka Bali khususnya di Kabupaten Buleleng, dan hari ini kita sudah menghadirkan Ratu Haji Desa Adat Pancasari. Dan yang pastinya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 036189484400 dan juga di 036189484401. Silakan, lain sudah kami buka tentunya. Pak Kadis, kalau kita sudah mendengar pemaparan dari Ratu Haji Desa Niki sendiri, ini kalau pendampingan dari pemerintah khususnya dari KLH Niki sendiri seperti apa yang sudah dilakukan di Pancasari niki? Mohon izin ya, terkait dengan pendampingan, memang selama ini pemerintah daerah lewat kami di kehutanan memang sudah melakukan kerjasama dengan yang baik, Pak, dengan beliau yang ada baik di kebendesaan maupun di desa dinas. Tanpa ada bantuan dari pihak desa adat dan desa dinas, kita juga tidak mampu bekerja maksimal, Pak. Nah, pendamping yang dimaksud ini salah satunya kita beberapa sudah mengembangkan hutan desa. Ya, bukan di desa beliau saja, di seluruh Bali ini memang dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan perekonomian terhadap masyarakat yang berbatasan dengan hutan. Nah, tentu ini program pemerintah ada namanya program yang sangat perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini salah satunya hutan desa. Ini bisa kita kembangkan lewat desa-desa yang ada berbatasan dengan hutan. Nah, tentu maksud dari perhutanan sosial itu adalah ingin menjaga satu poin kita dari aspek lingkungan dan kehutanan, bagaimana hutan supaya bisa lestari. Kemudian masyarakat di sekitar hutan itu bisa memanfaatkan kehidupannya dengan baik dan layak dan tidak merusak alam. Karena akan nantinya kita kembangkan di sana usaha-usaha yang bisa menghasilkan. Sehingga kehidupan mereka itu nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, itu manfaat daripada perhutanan sosial yang kita kembangkan, baik hutan desa, kemitraan, kerjasama dan lainnya, seperti itu kita lakukan. Nah, memang beberapa kawasan yang sekarang kita kembangkan ini belum sepenuhnya juga maksimal karena mereka juga belum memahami secara utuh daripada perhutanan sosial. Nah, disinilah perlu pendampingan kita. Kita memang punya di bawah itu ada penyuluh-penyuluh kehutanan, kemudian ada pejabat fungsional kita tersebar di seluruh Bali yang selama ini membantu daripada kelompok-kelompok yang ada di kawasan kita. Nah, dari situ kita mengembangkan sehingga mereka bisa bekerja sama dengan kita di kehutanan sendiri, kemudian dengan pemerintah desanya, kemudian pemerintah kabupaten kota. Nah, itu merupakan paketnya sangat bagus. Nah, inilah yang terus kita dorong kembangkan, bagaimana hutan desa ini bisa bermanfaat bagi mereka. Itu salah satu poin yang mungkin kami sampaikan. Ya, pendampingan atau untuk kepengawasannya sendiri dari Dinas Kehutanan seperti apa Niki? Kalau kita kan berbicara tentang pengawasan, tentu tidak lepas dari sampaian tadi Pak Haji Juru Bendesa. Peran dari kita juga sangat penting. Kemudian melakukan pengawasan, tapi yang lebih penting adalah bekerja sama dengan beliau yang ada di kawasan. Tentu dengan aparat pemerintah yang ada, aparat keamanan baik dari kepolisian dan TNI juga melakukan kerjasama ini. Memang banyak hal yang sudah dilakukan kerjasama dengan dalam rangka menjaga kawasan kita yang adanya beberapa kasus mungkin kita dengarkan pencurian kayu di beberapa kawasan, kemudian adanya pembibrikan beberapa lahan. Nah, tentu ini tetap kami bekerja sama dengan beliau-beliau yang ada di desa, termasuk juga aparat pemerintah kainnya, baik di kecamatan maupun di kabupaten kota. Itu, Pak. Baik, atau Haji Bendesa, ini kalau kita berbicara tentang daerah Pancasari ini sendiri, kan daerah Pancasari memang dikenal sebagai daerah tujuan wisata nih. Sekali lagi, ini ada upaya seperti apa upaya untuk menjaga keasrian lingkungan ini, untuk menyadarkan masyarakat untuk menjaga keasrian lingkungan sendiri, khususnya hutan-hutan yang ada di Pancasari ini sendiri? Emang kembali saya tegaskan, mau tidak mau masyarakat Pancasari atau harus maksimal. Karena apa? Seperti tadi yang sudah sampaikan, bahwa topografi desa itu letaknya di lembah kawasan hutan itu sendiri. Kalau lengah kita sedikit, bukit yang demikian terjal bahkan kemiringannya lebih dari 40 derajat itu seperti bukit Gunung Mangu itu. Kalau kita lengah, sampai kita menyebabkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri, kita akan terancam. Kita akan terancam. Semua potensi yang kita akan bangun bisa akan bubar itu. Baik. Nah, maka dari itu
ini kita yang senantiasa kita tanamkan, bahkan dari para tetua-tetua kami terdahulu pun menanamkan itu. Nah makanya kami singgung tadi. Jadi Nangun Satkertih Loko Bali Pak Gubernur ini tepat sekali. Karena kami menjadi garda terdepan Wane Kertih dengan Danu Kertih di sana. Maka dari itu mudah-mudahan dalam kesempatan kita memohon lebih dimantapkan lagi. Ini sudah program. Ini berarti melibatkan seluruh masyarakat, komponen masyarakat, termasuk para Yowananya juga? Iya betul. Iya, karena para Yowana ini sangat ini perlu kita tanamkan pemahaman bagaimana tetap menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita, khususnya Desa Pancesari itu. Yeah. Kenapa begitu? Ini bukti bahwa kelangsungan hidup kita sebagai konsep bahwa hutan itu merupakan titipan untuk anak generasi kita yang berikutnya. Ini para Yowana harus paham, karena mereka itulah sebagai pengganti generasi-generasi kita ini. Itu prinsip bahwa alam sesuai dengan filosofi jagat kita Bali Trihita Karana itu sudah tidak usah diperdebatkan lagi, lakukan. Itu sudah kearifan lokal yang sudah luar biasa. Apalagi ditambah dengan Bapak Gubernur sekarang dengan Nangun Satkertih Loko Balinya ini. Ini sudah merupakan satu anugerah. Tidak selaku Bendesa Adat dalam hal ini, garda terdepan, ngayah untuk jagat Bali ini, sebetulnya ini sudah merupakan satu rangkaian kegiatan yang sedemikian asungkara anugerah ide Sang Yang Pramekawi Tuhan Yang Maha Esa, apalagi dengan situasi pencegahan COVID-19 seperti saat ini, tampaknya sebelum terjadi COVID-19 ini, Pak Gubernur sudah melakukan langkah. Misalnya satu contoh kecil, bagaimana bisa membatasi sampah plastik itu sendiri. Yang notabene sudah sangat tidak ramah dengan lingkungan, sulit terurai, justru akan merugikan alam itu sendiri berkepanjangan kalau sampai itu menyebar tidak karu-karuan di pulau kita ini. Nah Pak Gubernur sudah melakukan itu. Nah sekarang ditambah langkah dengan situasi COVID-19 ini, sederhana pakai masker, cuci tangan yang senantiasa bersih, padahal tangan kita ini sarana bakti untuk Sang Yang Widi. Kan dengan situasi yang sekarang ini bersihlah tangan kita, rajin mencuci tangan, kemudian baru ngaturang bakti. Jangan yang aneh-aneh dengan alasan tidak ada air, habis ke belakang sebenarnya pegang bunga ngaturang bakti nunasi kayaknya. Nah ini menjadi hambatan juga. Baik. Dalam artian kita kontak dengan ide. Baik, ini dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali ini, lingkungan hidup ini sendiri tentunya Pak Gubernur pun sudah mengeluarkan suatu peraturan tentang pembatasan pemakaian sampah plastik sekali pakai yang diterapkan Pemprov Bali ini sendiri. Ini apakah menurut Pak Kadis ini juga turut andil menekan volume sampah yang saat ini beredar di Bali? Salah satu bukti kita Pergub ini sudah bergerak berjalan, walaupun belum optimal 100% Pak. Kita buktikan bahwa plastik yang ada di Bali, berada di Bali itu bisa ditekan Pak. Jadi kita melakukan langkah-langkah pendekat dengan distributor. Jadi pendistributor sampah plastik yang ada dari Jawa itu kita coba kendalikan dengan pembatasan-batasan. Memang tidak semua sektor bisa kita lakukan, tapi dengan demikian kita bisa mengurangi. Nah ini peran dari masing-masing wilayah kita di desa ini sangat penting, termasuk desa adat. Tentu yang dengan sekarang pun ada Pergub yang baru 45 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis pada sumber. Jadi kita harapkan nantinya di masing-masing desa adat itu mengelola sampahnya sendiri. Jadi harus ada pengolah sampah itu sendiri, baik di kawasan hutan, di rumah tangga sendiri. Jadi dari sumber penghasil sampah itu dilakukan pengelolaan itu sendiri. Nah tentu nanti peran beliau-beliau ini di desa adat memang ini cukup berat, memerlukan waktu cukup panjang, mengingat kebiasaan masyarakat itu belum biasa untuk melakukan pemilahan atau pemilahan di sumbernya itu sendiri. Nah memang ini menjadi tugas yang kita harus lakukan, terus kerjasama dengan ibu-ibu PKK kita yang ada di desa, baik yang dimediasi oleh kabupaten kota, baik ibu PKK kami di Provinsi Bali. Nah ini terus kita lakukan gerakan-gerakan ini setiap bulan. Kalau kita sebelumnya, sebelum COVID ini kan setiap bulan kita lakukan ini. Kita wajibkan dilakukan gerakan-gerakan pembersihan lingkungan lewat gerakan gotong royong, bersih sampah plastik, kemudian ada pemilahan, kemudian gerakan penanaman pohon.
kerjasama dengan berbagai organisasi yang ada di wilayah Bali ini yang sangat peduli. Nah, kalau berdasarkan pengamatan saya sekarang masyarakat kita semakin banyak peduli sekarang. Baik. Jadi setiap saat ada laporan-laporan masuk ke kami. Ada masalah sampah yang ada di danau, buang sampah tidak diambil oleh urus di desa, kemudian beberapa sampah di jalan, itu banyak yang menyampaikan ke kita. Nah, itu kita lakukan koordinasi baik dengan tingkat kabupaten kota yang ditangani sendiri oleh desa kabupatennya maupun baik desa yang belum menangani secara maksimal. Mungkin memang ada beberapa sampah yang terbuang, itu kita koordinasikan dengan desa. Walaupun memerlukan cukup waktu yang panjang, jadi kita terus berkoordinasi. Baik. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita ngomongin tentang masalah sampah ini tidak akan habis-habisnya. Nah, ini bagaimana dengan pengelolaan sampah di desa adat Pancasari ini sendiri atau Haji? Ya. Kalau penanganan sampah kami sudah lakukan bertahun-tahun di Pancasari ya. Yeah. Memang satu memohon dalam hal ini dari DKP Kabupaten Buleleng rutin setiap 3 hari sekali ngambil, kami diberikan kotak box sampah khusus yang diangkut. Kemudian kalau ada misalnya sisa-sisa yang tidak terangkut ke TPA yang ditangani oleh kabupaten, kami juga menyediakan TPA lokal. Ya, kemudian PPK lokal kami diberi juga bantuan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten berupa mesin. Jadi sampah organik kami olah. Ini menjadi satu pupuk yang utama sekali. Pertama kembali ngomong kepada kami sebagai penghasil sayur mayur dan buah stroberi utamanya, ternyata pupuk kompos hasil olahan sampah-sampah karena kami punya pasar, kemudian pupuk kompos organik yang kami maksud, kemudian dicampur dengan kotoran sapi kalau kami di sana. Ini pupuk luar biasa. Luar biasa, buah stroberi sedemikian lebih bagus hasilnya, kemudian dari kualitasnya juga bagus dan tahan lama dia. Itu kehebatan pupuk organik itu ya, dari hasil pencacahan dari sampah organik itu sendiri. Jadi bisa dikatakan ini sudah dilakukan sejak lama di desa adat Pancasari ini. Ya, sudah sejak lama. Cuma kemarin untung nih Pak Gubernur mengeluarkan instruksi untuk sampah plastik. Itu memang sampah plastik itu kadang-kadang yang membuat pusing. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur, kemudian kami juga terima kasih ngereseknya Pak Gubernur Kabupaten Buleleng mulai diawali nih Pak Kepala Dinas juga yang mengawali di desa kami di Pancasari. Karena bagaimanapun ini memang harus sudah di depan mata masalah ini, harus kita siap tidak siap, harus siap kita melakukan sebagai wujud sayang sama kita lingkungan itu. Jangan berbicara tekarane saja diajak gini ngumpulin sampah sudah walahan, sama seperti sekarang dengan situasi COVID ini, masa kita disuruh cuci tangan bersih untuk diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan aja susah banget. Ini sebagai perwujudan kasih sayang, ini sebenarnya kearifan lokal dari dulu sebetulnya. Wajib kasih sayang sesama kita manusia, kasih sayang sama alam lingkungan. Dan jangan sekali-sekali mengurangi unasice sama indesang yang widi. Semoga kita selamat semua. Baik. Atau Haji dan Pak Kadis, kita rehat kembali pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali di sosialisasi Nanggun Sakyarti Loko Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, di sesi yang terakhir ini sosialisasi Nanggun Sakyarti Loko Bali masih bersama Atau Haji Bendesa Adat Pancasari, Pak I Gusti Ngurah Agung Dharma Wirata, dan juga Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bapak DRS Imade Teja. Silakan, ada yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka tentunya. Pak Dinas, kalau kita ngomongin COVID niki sendiri lagi, ini ada program-program yang berubah nggak sih dari KLH Provinsi Bali ini sendiri? Kalau dari kita, pelayanan kita, pertama berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan di administrasi kita semakin, justru dengan ada ini kita lebih hemat sekarang Pak. Dengan Pikon orang bisa kita lakukan. Oke, ngomongin tentang hemat ini sendiri, ini berpengaruhkah terhadap volume sampah yang dihasilkan masyarakat? Kalau berbicara sampah, tentu dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini memang pengaruh. Dari hasil analisa kami itu kurang lebih 40% menurun sampah yang kita kelola di TPA itu. Di 8 kabupaten kota di Bali ini sendiri.
Baik, ada Pak Ketut dari Tampak Siring niki, dari Gianyar yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Ketut. Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Lurus Pak Ketut. Tidak nakkan kenaikan Ratu Haji benar sadat Pancasari bercetan dengan pirang yang ada ketegasan untuk penjaga hutan dan itu dapat penapi ini ke cara ini ke napi yang aturan awe-awe di desa ini ke napi hukum pidana saja ini ke pecalang untuk melaksanakan ikut polisi hutan. Di komentar Pak Ketut. Hutan itu kan ini ke tegas ini ke becek tiang deman ini ke napi madaging gaji ini ke pecalang jaga 24 jam ini ke napi menggaji tiap bulan. Nggih. Baik, sukses Pak Ketut dari Tampak Siring Gianyar Ratu Haji Bendesa. Tiang deman, tiang tegas kendalnya. Nggih, sukses. Nah, ini nih. Tiang pernah saya sebagai komando tegas kendalnya. Nggih. Bisa pegawai setiap hari. Sukses Pak Ketut dari Tampak Siring. Ratu Haji. Selaku Bendesa Adat Pancasari niki sendiri. Ini ada pertanyaan nih yang cukup unik, menggelitik dari Pak Ketut niki dari Tampak Siring Gianyar. Bisa dijelaskan? Inge, Om Swastiastu Pak Ketut. Inge, ados niki titiang ring Pancasari. Ring Pancasari. Kirang langkung atur piwinang tiang yang tenang 90. Nggih. Tutup di jam santi, om santi. Nggih. Inge, suk semua. Jadi niki memang kebetulan di Caring Pancasari perbatasan dengan hutan. Mungkin pemerintah dalam hal ini dari Bapak Kepala Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Bali lewat BKSDA Bali Taler harus ekstra dalam artian sapunapi antuk ke nyage kawasan hutan dari ke seperti tadi Titiang sampaikan bahwa kebetulan Ring Pancasari niki salah satu desa Saneasung Kare berdekatan langsung dengan kawasan hutan, kemudian dengan danau itu sendiri. Nah niki harus kita tetap pertahankan kelestarian karena bagaimanapun ini merupakan ulunya Bali. Jadi hutan itu merupakan sumber kehidupan dan air juga merupakan sumber kehidupan. Para penglingsir dulu sudah menyebutkan bahwa itu 3 sebenarnya ulu Bali. Jadi ulu suci simbol gunung linggih de betari, ulun meter catur danu dan yang ketiga besake. Ya. Nah, iki kenapa pecalang? Ya, yang pertama memang kita harus pengayah pecalang itu sudah termotivasi satia ring sejroning pawidangan pelemahan desa soang-soang dengan ngaturang ayah. Niki ngaturang ayah tan mebayah sampun siap ngabebasang layah dan payah tapi kenyal. Nah niki konsep nak ngayah ring Bali muka desa punike. Nah kemudian wenten program saking pemerintah untuk menarik partisipasi maksimum dari masyarakat mengadakan istilahnya kemitraan dengan masyarakat. Nah dalam hal niki karena pecalang ini merupakan polisinya desa adat niki. Jago bahayanya resujuran di desa adat. Pecalang nikilah yang Titiang ajukan sehingga wenten kesepakatan antara aparat pemerintah dalam hal niki polisi hutannya kemudian dengan aparat yang lain pecalang nyarengin ngaturang ayah rike. Nah mungkin gaji atau inggian napi wastane pendapatan rutin setiap bulan enten nikilah hebatnya rago di Bali. Titiang selaku bendesa Asung Kare saking tamu tinama niki wantang lanyutang generasi terdahulu. Ikhlas betul-betul diraga ngayah. Kalau sudah ngayah sudah ikhlas ngayah. Baik. Nah meskipun kadang-kadang dari pemerintah dalam hal ini dari Departemen Kehutanan lewat Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup kadang-kadang diberikan baju sebagai belat lah. Baju uniform yang nyiriang wenten label misalnya pecalang mitra polisi hutan. Jadi setiap polisi hutan misalnya personil 2 orang polisi hutan pecalang 10-15 setengah peleton bila perlu 1 peleton pun siap membackup. Ini adakah seperti kata Pak Ketut niki sendiri, adakah awig-awig atau perarem yang dikeluarkan dari desa adat Pancasari niki sendiri atau Haji? Nggih, setidaknya perarem niki harus wenten niki. Jadi pangtan ketanruhan. Nggih, pangtan diraga olas pape nggih. Ya olas lagun orang ayah tapi pape kok dapat masalah. Nah niki banyak ini yang ini. Setidaknya
niki sampun saking nguni, setidaknya sampun berdasarkan melalui perarem atau musyawarah mufakat di situ sendiri. Makanya bendesa dalam hal niki pasti sampun terjadi kesepakatan lebih awal. Nah, kemudian sanksinya pasti ada. Yeah. Kalau sanksi utama pasti hukuman pidana. Ya, melakukan artinya boleh katakan pelanggaran di dalam kawasan oleh sebagainya. Niki Pak Kades pasti tahu itu sanksi pidananya sudah ada, masuk tanpa izin aja kawasan cagar alam dan bisa dikenakan pidana. Nah, kita ditambah kalau bahasakan yunto kecilan dengan praremadat. Ya, Kadiwau tidak sampaikan Pancasari itu merupakan satu desa yang letaknya di lembah, lengah, kita tidak mendukung aturan kita yang kan bahaya. Maka dari itu ya mau setidaknya sanksi moral kita ampun berlakukan. Baik. Nah, ini tadi juga Pak Kadis mengatakan ini penurunan sampah hampir 40% terjadi saat pandemi ini sendiri. Berarti walaupun di saat pandemi ini sendiri petugas tetap tetap diaktifkan. Tetap bekerja. Tetap bertugas. Bekerja, sambil kita melakukan gerakan-gerakan pembersihan wilayah terhadap sampah. Nah, itu diatur jam kerjanya, ditambah di Kabupaten Kota. Nah, itu Pak kita lakukan. Baik itu petugas pengangkut sampah, tukang sapu pinggir jalan, dan fasilitas umum tetap bertugas. Tetap. Jam operasionalnya juga berubah sedikit saja, cuma kan dulu kalau saya di TPA Serbagita, itu kan jamnya dulu sampai jam 12, sekarang jam 10 saya tutup. Jadi saya tutup masuknya sampah itu jam 10, lanjut baru kita melakukan gerakan pengerjaan penataan di kawasan di situ Pak. Kita tata di sana supaya sampah-sampah itu memenuhi aturan ketentuan yang berlaku. Jadi besoknya sampah itu supaya tertata lagi, masuknya lebih mudah Pak. Jadi perawatan area publik seperti taman juga tetap dilaksanakan? Tetap berjalan di Kabupaten Kota itu. Yeah. Nah, cuma kan ada beberapa kawas-kawas yang menjadi itu harus melakukan sesuai dengan SOP Protap daripada protokol kesehatan. Itu harus dilakukan. Jadi tetap melaksanakan, tetapi mengikuti protokol kesehatan yang berlaku tentunya. Betul Pak. Banyak wacana yang akan dilaksanakan pada saat ini, yaitu bagaimana kita akan memasuki protokol kehidupan, tatanan kehidupan era baru ini sendiri. Seberapa siapnya dari kehutanan dan lingkungan hidup ini sendiri nantinya? Ya, kalau kami di provinsi kan jelas ini kewajiban kami untuk mensosialisasi kepada masyarakat. Terutama kawan-kawan kami di menjaga kawasan hutan. Memang harus dilakukan, Pak. Nah, itu terus kita kesiap ini memang harus terus dilakukan dengan masyarakat. Terutama berkaitan dengan pengawasan di kehutanan. Bagaimana menjaga dengan masyarakat supaya ini mengikuti ketentuan itu. Baik. Dan berkait dengan lingkungan lain dengan sampah, aturan itu harus ditegakkan. Memang itulah SOP sebenarnya, cuma dulu kan masyarakat belum maksimal melakukan. Sekarang mengingatkan lagi bahwa kita ini harus lakukan. Seperti tadi disampaikan, habis kita mengurusin sampah, cuci tangan, kemudian harus menjaga jarak, kemudian kerjanya seperti itu. Memang harus itu. Nah, itu memang. Baik. Atau Haji Mendesa, niki sekali lagi Pancasari memang dikenal sebagai daerah pariwisata, dan saat memasuki protokol tatanan kehidupan era baru ini sendiri tidak memungkinkan ini para wisatawan akan datang lagi mengunjungi Pancasari. Seberapa siapnya niki Pancasari akan menghadapi tatanan protokol kehidupan era baru niki sendiri? Ya, jadi yang pertama kita harus ingat apa yang terjadi di dunia ini tidak ada terlepas dari kehendak yang di atas. Ya, memang pada saat ini kita semua seolah-olah dibingungkan oleh situasi tuntutan ekonomi kita masing-masing. Kita maklum itu. Tetapi satu sisi, kalau dilihat dari segi positifnya keberadaan COVID-19 ini tidak ada lain kita dilatih untuk belajar disiplin. Satu, barangkali yang dulu masyarakat jarang sembahyang, sekarang karena takut sakit kena COVID-19, sekarang rajin sembahyang. Satu, dari penjabaran Trite Karana pertama hubungan manusia dengan Tuhan. Harus ditingkatkan lagi. Sampun kenten, selanjutnya nomor kalih wajib jaga kebersihan. Kebersihan itu melalui pakai masker. Supaya tidak, ya katakan bau tak sedap, tidak kemana-mana. Yang berikutnya cuci tangan harus bersih. Nah, niki harus kita lakukan dan atur jarak. Kalau tidak perlu janganlah rame-rame. Rame-rame. Nah, niki kalau kami mohon maaf untuk Desa Pancasari sendiri,
Ya ini anggap satu karunia semua, tetapi kita harus puguh bekerja karena bagaimanapun kita harus makan. Meskipun kita sebagai penghasil sayur yang notabene merupakan satu pensuplai kebutuhan seluruh wisatawan ada yang di Bali, sekarang kita drastis sekali turun. Tetap yang pertama nunasice kepaice rahayu mantan, itu dumun. Nge, kalau bisa rahayu membekal kedek kangge. Baik, baik. Seperti di awal saya sempat mengatakan Pak Kadis, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni yang lalu Niki sendiri, bagaimana Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Niki sendiri memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini di tengah situasi yang berbeda, ini di tengah situasi pandemi Niki sendiri. Ya, buat kita di daerah memang ada pembatasan-pembatasan kegiatan. Namun demikian, sebagaimana fungsi dan tugas kami di bidang lingkungan hidup, tentu tetap melakukan seperti ini. Karena pelayanan, Pak. Yeah. Kalau ini tidak kita lakukan pelayanan sampah contohnya, bayangkan. Nah, itu. Kemudian berkait dengan yang lainnya, kami harapkan juga masyarakat lewat rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Kabupaten Kota Sebali untuk melakukan gerakan kebersihan di rumah masing-masing dengan mengacu kepada protokol yang berlaku. Jadi itu harapan kami, banyak masyarakat kita sekarang itu dalam rangka Hari Lingkungan Hidup ini mereka membangun sebuah alat pengolahan sampah secara manual dengan biopori. Jadi banyak teman-teman kita di kabupaten kota yang dipresi oleh juga lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat itu membuat kompos lewat membangun dengan biopori. Salah satu langkah luar biasa. Yeah. Kemudian juga melakukan gerakan penanaman tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan waktu yang singkat seperti cabai, ya, kemudian terong dan sebagainya, itu kan salah satu langkah kita untuk menjaga bumi kita ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa berhasil sehingga makna dari Hari Lingkungan Hidup ini bisa membuat kita semakin ingat kepada lingkungan ke depan ini. Baik, atau gitu. Bisa diulangi lagi mungkin ini saya mengutip pernyataan dari Atu Haji Bendesa Adat Pancasari ini sendiri, yakinilah hutan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Atu Haji, terima kasih Pak Kadis, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sekarang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.